Surat apa itu? Yasin. Itulah mengapa kita disuruh membaca Yasin. Siapa yang baca Yasin pagi diampuni waktu petang, baca petang di waktu itu malam, baca malam di waktu itu siang. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tengok tafsir Ibnu Katsir. Sahih tak hadis ni Pak Ustaz? Bisa tak dijadikan sebagai dalil? Isnadul jayyid, sanadnya jayyid, bisa diamalkan, kata Imam Ibnu Katsir. Tadi mutar mobil, telinga saya mendengar suara dari masjid ini, ayat yang dibaca, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, matahari, tajri, berjalan, limustaqarrin laha, di tempat diamnya, relnya, tak mungkin pergi dari tempat itu. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Matahari, kata orang pakar astronomi, kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Begitu skalanya. Kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Lalu Abdul Somad sebesar apa? Itu koneksi antara surat Yasin yang dibaca oleh bapak-bapak polisi tadi dengan sambutan yang disampaikan oleh Pak Kapolda Sumatera Selatan. Apa kata Pak Irjen Pol Haji Zulkarnain? Kita ini kecil, tak ada apa-apanya. Itulah makna. Dengan membaca Yasin menyadarkan diri bahwa kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sedangkan matahari dan bulan bersimpuh sujud di hadapan Allah. Dia sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau. Begitulah kecilnya kita, mengapa angkuh dan sombong. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, aparat sombong, bawakan bola basket dan kacang hijau. Ini basket, ini kacang hijau, ini matahari, ini bumi. Kau sebesar upil. Apa yang kau sombongkan? Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Saya tak bisa buat pantun, itu aja saya ulang-ulang. Sampai biar dimuliakan Allah SWT. Mengapa mesti surat Yasin? Bapak Pangdam baru pindah rumah, baca Yasin. Ada orang meninggal, baca Yasin. Masuk ruku baru, baca Yasin. Rumah baru, baca Yasin. Mobil baru, baca Yasin. Bini baru, baca. Jangan marah dulu, yang lama meninggal. Kalau udah dipesan Pak Kapolda tadi, Ustaznya buka-buka cerita itu. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan surat ini pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, ahli tafsir, ahli hadis. Kalau dibacakan surat ini pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah. Ada yang sulit melahirkan anak, bacakan surat Yasin. Ada yang sulit anaknya mendapatkan pelajaran, benaknya payah menangkap, bacakan surat Yasin. Ada yang sulit sakratul maut, mau mati, bacakan surat Yasin. Ada yang sulit rezekinya, bacakan surat Yasin. Makanya kadang anak-anak itu kalau dipanggil sama ayahnya, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anak yang kedua, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pas istrinya disuruh, Adinda baca Yasin. Kau dari dulu Yasin tak pindah-pindah. Kenapa tak baca surat yang lain? Persiapan untuk Allah. Bersyukurlah kepada Allah kalau masih ada istri yang bisa baca surat Yasin. Sampai masanya nanti kita terbujur kaku di ruang ICU, tak ada yang bisa menolong satupun. 3 anak dokter spesialis, yang satu SPOG spesialis kandungan, yang satu SPOT spesialis tulang belakang, yang satu spesialis kulit dan kelamin kemaluan, tapi 3-3 tak bisa menolong. Yang satu menengok ayah terbujur kaku hanya menangis. Yang satu menengok orang tua yang sakaratul maut macam menengok kucing. Yang satu tak tahu buat apa, diambilnya HP, difotonya. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, amin, amin. Coba kalau pandai dia baca Yasin.
Orang yang mau sakaratul maut itu susah, sulit, payah. Makanya di antara doa kita, Allahumma hawwinna alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Apa yang bisa meringankan sakaratul maut? Baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacanya pelan. Banyak juga orang sekarang baca Yasin itu tak jelas dari pangkal, ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Ada pula baca Yasin tak berbunyi sama sekali. Apa dibaca? Ada pula orang baca Yasin ramai-ramai bisa, walau pas ramai-ramai bisa, pas sendiri-sendiri. Coba baca 5 ayat. Biasa kita baca ramai-ramai. Ini hari Kamis ini kita robah metodenya. Pembacaannya dengan tajwid tafsir 5 ayat. Baca bu 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Lanjut 5 ayat. Tanda-tanda. Ada pula kalau pas suruh baca sendiri lain bunyinya. Ya Asin. Kalau baca Yasin rupanya baca tulis Latin. Artinya apa? Perbaiki pembacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Ketika kita mati meninggal dunia, kawan tinggal rumah, tinggal mobil, tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal bini besar, tinggal. Yang menolong di hadapan Allah adalah Al-Quran. Ustaz, saya baca Yasin ini nggak lancar Pak Ustaz. Alladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran. Wa yatata'ta. Yatata'ta artinya terbata-bata. Orang lain lancar, alif bata sajim ha dia bata-bata. Yang baca Yasin terbata-bata, lahu ajrani, tetap dapat 2 pahala. Pahala pertama karena dia bersungguh-sungguh, pahala kedua karena dia mau baca Yasin. Dan orang yang baca Quran tidak lancar, pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Kalau lancar kan alam nashrah laka sadrak, tapi kalau tak lancar alam tapi janganlah tiap hari tak lancar. Dalam proses belajar tak lancar tak apa-apa, sampai lampu merah, traffic light, lampu merah, ada satu mobil, lampu sudah hijau, maju tidak, mundur tidak, kanan tidak, kiri tidak, mobil berhenti, tidak ada satupun yang marah dan Pak Polisi tidak akan menangkap. Kenapa? Karena ada tulisan di atas, belajar. Makanya kalau mau tidak ditegur orang, tulis di sini, belajar. Tapi belajar ini ada limit waktunya. Belajar dalam kurung di bawah 11 pertemuan. Setelah itu keluar SIM. Kalau SIM sudah keluar, berhentilah di situ. Print. Mau di sini apa di pengadilan? Di pengadilan. Ustaz kok tahu? Saya selalu kena. Dulu. Sekarang setelah sering foto-foto sama Pak Kapolda, tak pula kena razia lagi. Padahal sudah saya siapkan foto. Coba tangkap tunjukkan foto. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasanya tidak macam ceramah hari ini, macam ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ceramah mana gini, serius lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan. Tapi hari ini, kenapa Ustaz hari ini nyantai saja? Kenapa macam tak ada beban? Karena di depan Kapolda Riau. Kapolda Riau, Pak Irjen Pol Zulkarnain, Kapolda Riau yang dipindahkan ke Palembang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pimpinnya, apa kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama rajanya. Kalau rajanya suka baca Quran, insya Allah rakyat ikut baca Quran. Kalau rajanya suka pengajian, turun ke bawah. Pokoknya bagaimana rajanya di atas, habis itulah ke bawah. Ustaz Somad, ceramah Ustaz pagi tadi sudah saya tonton, ceramah pagi semalam saya tonton, setiap pagi bangun pagi pasti ceramah Ustaz yang saya tonton. Kata siapa? Bapak Pangdam 2 Sriwijaya. Tentaranya suka pengajian, polisinya suka baca Quran. Selesai masalah. Adapun yang hutan-hutan terbakar itu insya Allah turun rahmat. Siapa yang menjadikan Allah dekat habaib, dekat
sebagian ulama bahkan disusun satu tim khusus untuk berdoa saja, tim khusus doa. Cuman andai saya diletakkan di situ, saya tak berani. Ya kalau hujan turun, kok tidak? Tentu maksudnya divisi doa itu panitianya, berdoanya tetap kita ramai. Sekarang banyak orang habis sholat tak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ya. Doa lah. Kenapa? Istighosah itu artinya doa. Istighosah itu artinya thalabul ghaus, artinya minta hujan, doa. Doa. Kalau berdoa itu tangan di atas. Ini ada orang doa tangan di bawah. Orang kalau tangannya di bawah doa itu artinya terserah Allah ngasih enggak Allah. Nabi ketika berdoa minta hujan, tangannya ke atas. Ketika tangan jubah Nabi itu lengannya besar. Lengan Nabi itu besar, tidak macam ini, besar. Ketika dinaikkan ke atas, turun lengan Nabi. Sahabat di bawah menengok bayadha ibtayhi. Kami tengok putih ketiak Nabi Muhammad SAW. Nabi itu saking putih bersihnya ketiak. Bukan cuma orang kita. Orang kita muka putih, ketiak hitam. Arisna, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Begitu selesai sholat Jumat, waktu dia sedang khutbah Jumat, datang orang Arab Badui. Halakatil amwal, ya Rasulullah, ternak kami sudah mati, kebun kurma kami kering, tolong minta hujan. Nabi langsung angkat tangan waktu khutbah Jumat itu. Selesai sholat Jumat, basah pasir-pasir di kota Madinah. Begitulah kabulnya doa Rasulullah SAW. Titik-titik api itu tak bisa dipadamkan kalau bukan karena kuasa Allah. Maka dimintakan kepada dia yang punya hujan. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Begitu berdoa, langsung nampak awan menggumpal. Belum keluar dari masjid, langsung nampak awan menggumpal. Mana dia itu? Itu hebatnya doa di kantor polisi. Istighosah artinya minta pertolongan kepada Allah. Di balik tubuh yang perkasa, tegap, seragam, di dalam jiwa itu ada ruh jiwa yang rapuh, lemah. Maka dikuatkan dengan bersandar kepada Allah. Jangan bersandar ke pokok kayu, dia akan tumbang. Jangan bersandar kepada kawan, hari ini kawan, besok jadi lawan. Jangan bersandar kepada jin, hantu dan setan. Jangan bersandar kepada benda, akan binasa. Jangan bersandar kepada kuasa, akan ditangkap KPK. Bersandarlah kepada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Itulah mengapa ayat itu yang ditulis di dinding ini. Ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi ini Pak Ustaz, iya. Kami tiap hari ini orang tak tahu kami ini. Artinya apa? Siapapun kita, kalau engkau sedang diuji jatuh ke lantai, jangan down, jangan stres, jangan depresi. Kau sedang sakit, kau sedang tumbang, kau sedang jatuh, tegakkan kepalamu, angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Hidupnya ada masanya kita jatuh, terkamar, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy. Angkat kepalamu, angkat kedua tanganmu, hadapkan kepada Allah, katakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Tapi sampai masanya ada kau diangkat orang tinggi melambung ke atas, jangan sombong. Tempelkan keningmu ke lantai, ke tempat tapak kaki, katakan Allah Akbar. 7 anggota badan mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. 7. Yang mentang-mentang pejabat tak mau tempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar, tempelkan ke dinding. Tapi siapapun kita menempelkan bahwa aku tak ada apa-apanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, thayyibatul semua yang baik-baik, shalawatul thayyibatul lillah. Setelah itu kita bermengaku asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa telunjuk naik pada lafaz Allah? Karena biasa orang kalau sudah ngomong serius pasti telunjuk naik. Besok kau datang? Iya. Serius besok datang? Betul. Aku tak yakin kau datang. Aku datang besok. Dulu orang Arab Quraisy kalau menyembah pakai telunjuk, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubab, ya Jibti, ya Tawud, ya Nahab.
Setelah Islam datang tak boleh lagi menunjuk berhala, telunjuk mengagungkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi kalau sudah khutbah naik telunjuknya, Allahumma firil muslimin wal muslimat, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma. Makanya nanti kalau nampak saya sedang berfoto, Allahu Akbar. Datang ibu nanya, Bang, abang tadi foto sama Ustaz Somad kayak gini? Iya, apa artinya? Kalau yang pertama dan terakhir. Untuk membasuh yang tadi. Kalau kebetulan dia ada, kalau tak ada, apa arti baru satu. Jangan lagi foto gini. Perempuan-perempuan jangan lagi foto begini. Banyak saya tengok asal foto. Dia tak tahu ini artinya apa. Jadikan aku yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini simbol-simbol Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Hanya meminta kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, dia tak beranak, wa lam yulad, dia tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara dengan dia. Setelah surat Yasin tadi dibaca, pahalanya bisa ditransfer, dihadiahkan. Ya Allah, sampaikanlah pahala surat Yasin itu kepada ayahku almarhum Fulan bin Fulan, makku Fulan bin Fulan, sahabatku Fulan bin Fulan. Sampai apa tak sampai Pak Ustaz? Sampai. Buktinya mana? Coba lah baca, kirimkan. Kalau tak sampai, pakai balik lagi. Ustaz ini ngawur ini. Aku kalau dengar ceramah Ustaz Somad ini percaya tak percaya rasanya. Kalau tak percaya sama saya, tanya sama Habib Umar Abdul Aziz. Beliau ini ilmunya langsung bersanad dari Habib Umar Abdul Aziz ke Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, dari Habib Muhammad ke Habib Alawi, dari Habib Alawi ke Habib Abbas, dari Habib Abbas ke guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ketika datang ke pesantren beliau, saya cium tangannya, saya minta ijazah. Habib kasih saya ijazah. Begitu juga waktu saya di Makkah, saya minta ijazah, dikasih ijazah. Aku ijazahkan engkau membaca surat Yasin. Jadi surat Yasin itu dibaca dengan ijazah, dimohonkan setelah itu mohon segala kemudahan-kemudahan. Selesai baca surat Yasin, ya Allah, berkat kemuliaan surat Yasin ini, sebutkan hajatnya apa. Ya Allah, berkat kemuliaan surat Yasin yang sudah kubaca ini, sebutkanlah. Tapi kalau ada orang keliling banyak yang buat-buat, ya Allah, berkat surat Yasin ini, jagalah suamiku yang sering keluar kota, aku khawatir dia sedikit. Tapi dengar kawan surat tanya, sama siapa? Ya Allah, berkat kemuliaan surat Yasin ini, aku mohon kepada engkau. Kalau ada kawan nanya, apa yang kau baca? Terserah aku, mulut aku mau tanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Bertawassul itu apa? Antara kita dengan Allah tak bisa langsung. Tak bisa kita langsung sama Allah, mesti ada wasilah. Wasilahnya apa? Terjebak 3 orang di dalam gua, gelap, hujan, masuk ke gua. Hadis Sahih Bukhari. Tiba-tiba menggelinding batu besar, menutup pintu gua, tak ada jalan keluar. Mau nelpon HP belum ada. Yang satu bertawassul, ya Allah, aku punya pembantu, pembantuku itu mau gajian, gajinya tak diambil, duitnya aku pegang, pembantuku pergi tak tahu kemana, duitnya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak, kambingnya banyak. Suatu hari pembantuku itu pulang, aku panggil dia, pembantu sini, ingat dulu gaji kau belum kau ambil kan? Ya, ini kambing semua, ini hasil dari gajimu yang kuberikan dulu ke kambing, dan sekarang sudah beranak pinak, ambil kambing ini. Datang pembantuku itu, diambilnya kambing itu semua, satu pun tak disisakan untuk aku. Parah juga pembantuku itu. Ya Allah, kalau memang ini ikhlas karena engkau, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua sedikit tapi belum bisa keluar. Itulah dalil boleh bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Soleh, amal soleh. Yang kedua, ada 3 orang dalam gua. Ya Allah, anakku menangis belum makan, biniku menangis belum masak, di tanganku ada 1 botol susu kambing. Emakku sedang tidur, kutunggu emakku bangun. Setelah emakku bangun baru aku berikan, mak, ini susu kambing, aku lebih sayang engkau daripada yang lain. Kalau memang baktiku kepada emakku ini bisa membuat batu ini terbuka, bukakanlah. Itu dalil bakti kepada ibu bisa membuat batu bisa terbuka. Berdoa kepada Allah dengan bakti kepada ibu. Makanya ibu-ibu ini luar biasa.
Allah, aku tak ada berbakti pada ibu. Aku pula tidak bersedekah kaya macam dia. Tapi aku pernah hampir berzina dan tak jadi aku berzina karena takut pada engkau. Kalau memang rasa takutku ini bisa kujadikan tawasul, bukakanlah pintu gua. Terbuka pintu gua. Nah, kita tiga-tiga ini kita tak punya sedekah banyak, kambing tak ada. Kambing kurban aja belum bayar. Mau berbakti kepada ibu, kita melawan orang tua. Satu kata dia 10 dari mulut kita. Berzina, na'udzubillah. Tapi ada satu, apa dia? Itulah mengapa kita baca surat Yasin. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa sebelum istighosa kalian baca Yasin? Kenapa waktu pindah rumah kalian baca Yasin? Entahlah, pokoknya dari dulu dah gitu, saya tanya lagi. Karena dalam surat Yasin itu luar biasa. Sampai masanya nanti kita akan mati. Apa kata Pak Kapolda tadi? Kita ini sedang di mana? Mau kemana? Yang akan kita bawa nanti apa? Ketika baca Yasin kita akan diingatkan itu. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun. Kenapa mulut tidak bisa bicara? Karena di dunia ini mulut bicara. Siapa itu? Ustaz Somad lah. Dari semalam bercakap tadi. Mulut bicara. Direkam suaranya, dibawa ke pengadilan tipikor, lalu ditanya oleh jaksa, apakah ini suara Anda? Mirip macam suara saya. Tunjukkan kamera CCTV, tembakkan ke dinding. Benarkah ini rekaman Anda, CCTV gambar Anda? Memang benar gambar saya. Kalau begitu Anda pelakunya? Saya korban konspirasi politik. Mulut yang berberak-berak. Dan Anda dia tak pandai bicara. Dia punya duit, dibayarnya orang lain untuk membela dia. Tapi sampai masanya mulut tak bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Siapa yang menolong kita? Bisa pengacara nolong kita? Jangan kan pengacara, pembawa acara pun tak bisa nolong saya. Tak bisa. Yauma, lima orang yang paling dekat dengan kita lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi, orang lari dari saudara kandung. Wa ummihi, emak kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri. Yang sekarang katanya buah hati bela jiwa. Bang, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku pergi. Kalau setengah napas pergi, sesak napas bengek. Wabani, anak-anak tak bisa menolong ayah, ayah tak bisa menolong anak. Yang bisa menolong cuma amal Jadi beruntung Bapak Ibu yang bekerja di lingkungan kepolisian daerah Sumatera Selatan, di tempat bekerja, beraktivitas mencari nafkah dunia, tapi akhirat tetap tak tinggal. Masuk ke dalam sholat tahiyatul masjid, masuk ke dalam sholat duha, masuk ke dalam. Bapak Ibu kalau dibacalah SMS WA yang masuk ke HP saya ini, oh menangis saya bacanya. Ustaz Somad, apa hukumnya sholat dalam WC? Saya bilang, kau jangan main-mainkan saya ini ustaz. Kenapa kau mengejek saya? Ini betul Pak Ustaz. Kau kerja di mana? Saya kerja di luar negeri. Supervisor saya itu tak boleh sholat, melarang. Kalau ketahuan sholat dipecat, dideportasi. Jadi saya masuk ke dalam WC, saya bentang kain kecil, sholat saya dalam WC, itu apa hukumnya? Menangis saya baca. Yang satu lagi kirim WA, Ustaz Somad, apa hukumnya habis mencuci bati, wudu sholat? Kenapa itu kerjamu? Aku kerjaku tukang masak di rumah makan ini, sehari cuci babi terus kerjaku. Kalau aku tak kerja ini, anak biniku tak makan di rumah, Ustaz. Ada saudara kita mengais sesuap rezeki makan, bukan cari kaya. Mereka bukan mau cari kaya, beli mobil, beli rumah, untuk makan. Maka bersyukur Bapak Ibu, rezeki dapat melimpah ruah, ibadah terjaga. Tak ada yang bisa membalas nikmat Allah itu selain mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan lidah, bersyukur kepada Allah dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin mengingatkan kita, memangnya nanti kalau kita sudah mati itu bisa hidup lagi Pak Ustaz? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hidup. Apa salah? Datang seorang laki-laki namanya Asi bin Wa'il, di bawahnya tulang kering. Tulang kalau sudah kering masuk dalam tanah macam kulit kerang yang lapuk, mana bisa hidup lagi? Apa kata si Asi bin Wa'il menantang Nabi Muhammad? Ya Muhammad,
Ayo buka hadzal idhama ba'da ma baqiya wa rahmah. Sanggup tak Tuhanmu menghidupkan lagi tulang yang hancur kering kerontang dalam tanah? Bisa tak hidup lagi yang sudah mati ini? Nabi Muhammad diam tak menjawab. Datang Jibril membawakan ayat. Apa ayatnya? Qul katakan dia Muhammad, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli. Surat apa itu? Yasin. Itulah mengapa kita disuruh membaca Yasin. Siapa yang baca Yasin pagi diampuni waktu petang, baca petang di waktu itu malam, baca malam di waktu itu siang. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tengok tafsir Ibnu Katsir. Sahih tak hadis ni Pak Ustaz? Bisa tak dijadikan sebagai dalil? Isnadu jayyid, sanadnya jayyid, bisa diamalkan, kata Imam Ibnu Katsir. Oleh sebab itu yang selama ini sudah terbiasa membaca Yasin, lanjutkan.